luar biasa. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Satukan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sore hari ini, di mana kami memulai ibadah kami. Tolong berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu. Berikan juga kami roh dengar-dengaran, agar kami bisa mengikuti ibadah kami dengan baik Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, jangan duduk saja, oke? Yang di rumah, bangkit berdiri, kita memuji menyembah Tuhan. Let's go. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya yang di rumah? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Wah, adik-adik yang di rumah, kita harus bersyukur betapa baiknya Tuhan atas hidup kita, sampai kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun di rumah ya. Tetap semangat, oke? Mari kita lanjut. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
yel-yel dulu. Kita tadi lupa yel-yel, oke? Yel-yel apa nih Kak Lovely? Petra Kids. Oke, Petra Kids. Silakan. 1, 2, 3. Petra Kids. Yeay! Petra Kids. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Kurang semangat. Yang di rumah semangat dong. Jangan duduk aja, oke? Oke. Petra Kids. Yeay! Petra Kids. Yes, yes, yes. Lanjut. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yang semangat ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Wah, Tuhan Yesus tetap ada bersama kita walaupun masih pandemi ini. Tuhan masih ada beserta kita. Oleh sebab itu adik-adik di rumah kita harus tetap percaya sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, oke? Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
sekarang kami mau mulai membaca firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk dengan tenang. Ini doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya, atau yang mencatat juga bisa siapkan catatannya, dan juga duduk yang tenang, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anakku semuanya. Ya, kita mau dengarkan lagi renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita berbahagia masih bisa menikmati hidup dan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sangat perlu buat kita semuanya. Bukan cuma untuk orang-orang dewasa, sampai kepada kalian yang masih sekolah minggu juga perlu firman Tuhan ya. Oke, kita mau mendengarkan tentang ketaatan yang mendatangkan berkat ya. Jadi judul firman Tuhan yang Om akan sampaikan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk atau hukuman ya, yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-11, panjang sekali ayat 8 sampai 32. Kalian boleh baca dan mengerti apa artinya itu dia ya. Ini adalah satu perintah dari Tuhan kepada semua umat-umatnya. Ayo sama-sama kita katakan sekali lagi ya. Judulnya ketaatan mendatangkan berkat. 2, 3. Jangan suara keras ya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ingat baik-baik ya. Nah, sekarang Oma akan ceritakan kisah dari seorang wanita muda cantik, tetapi bangsa kafir, artinya belum percaya Tuhan dan tinggal di satu negeri namanya Moab, ya itu daerah kafir ya. Nah, satu waktu ya, karena kelaparan di Bethlehem, satu keluarga pindah, papa, mama dan 2 anak laki-lakinya pindah ke Moab karena di sana ada banyak makanan. Nah, akhirnya di sana salah satu anak laki ini dua-duanya menikah, tapi satu dengan Ruth, satu dengan Orpa begitu ya. Nah, kemudian ya kasihan suami daripada Ruth ini kok cepat meninggal. Ya, jadi Ruth ya ditinggal, belum punya anak, kasihan ya, tinggal sama mama mertua ya begitu. Nah, satu waktu Ibu Naomi, mama suaminya Ruth, begitu dia bilang begini, "Nak, saya mau pulang ke kampungku di Bethlehem karena mama sudah dengar di sana sudah ada makanan, sudah mulai lagi orang-orang menanam gandum, jelai dan semuanya. Dan saya mau pulang." 2 anak ini yang itu menikah sama anak-anaknya Naomi, dia bilang, "Saya mau ikut." Mama Naomi bilang, "Jangan nak, kamu ndak usah ikut. Karena mama tuh ndak punya apa-apa. Mama bukan orang kaya, mama orang miskin." Ya, tapi dua-duanya bilang, "Ndak ma, mau ikut." Akhirnya karena terus didesak begitu, Naomi bilang, Oke, jalan. Ya sama-sama pulang ya. Dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, jadi mereka jalan begitu ya. Nah, sampai di tengah jalan, Ibu Naomi bilang begini, "Nah, kamu berdua pulang aja deh ke kampungmu ya. Kamu pulang ke orang tuamu. Karena saya tuh orang miskin. Kamu susah nanti kalau sampai di kampungnya mama." Ya, yang satunya bilang, pikir-pikir, iyalah, baik juga daripada susah di negerinya orang. Dia pulang, "Iyalah mah, dadah, saya pulang ya." Ya, tapi Ruth yang satu ini, dia bilang, "Tidak, saya tetap mau ikut." Ya, meskipun disuruh pulang, tidak mau, saya mau ikut. Akhirnya Naomi lihat, ini Ruth ini tidak bisa disuruh pulang. Ya sudah, kamu ikut aja. Tapi ingat ya, mama itu bukan orang kaya, mama itu orang susah di Bethlehem ya. Iya mah. Oke, jalan sampai di Bethlehem situ. Betul. Mama Naomi tidak punya apa-apa. Ya, dia orang miskin rupanya. Ya, tetapi Ruth tidak menyesal. Jadi sampai di sana, Naomi bilang, "Lihat, saya tidak punya apa-apa. Jadi berarti kamu harus kerja cari makan ya." Iya, Ruth mau. Iya mah, saya mau. Iya, apa yang saya bisa kerjakan? Zaman dulu belum ada orang
tukang cuci atau apa, kerja di rumah tangga, belum. Jadi satu-satunya kerjaan itu yaitu ikut panen di ladang orang yang sedang potong jelai itu ya. Ruth ikut, dia ikut dan dia angkat satu-satu itu jelai-jelai yang jatuh-jatuh gitu, dia angkat, dia kumpul. Akhirnya ya, waktu makan tiba, pemilik ladang itu namanya Boas, orang kaya sekali. Dia datang dan dia perhatikan semua penuai-penuainya dan bilang, itu ada orang baru, siapa itu? Ini yang pegawai perempuannya bilang, oh itu Pak, dia datang sama Naomi pulang dari Moab. Dari pagi dia kerja terus, sangat rajin, tidak berhenti-berhenti, dia pungut itu jelai yang jatuh-jatuh. Kan biasa kalau orang potong padi tidak semua bisa dipegang, ada yang jatuh begitu ya. Dan dia pungut, dia kumpul itu. Boas perhatikan, oh luar biasa ya, masih muda, mau bekerja keras, mau hidup susah di negerinya orang, luar biasa ini perempuan ini ya. Nah akhirnya dia bilang sama pegawainya semuanya, ya kamu jangan suka marah-marah sama dia ya. Kalau kamu mau makan, panggil juga dia makan, ikut kamu ya. Jadi kalau mau minum, kasih juga air minum. Jadi dia bisa kerja dengan senang hati di sini. Iya Pak, kata pegawainya semua. Ya sudah kerja. Ruth senang karena siang hari dia tidak usah susah pergi cari makanan, dipanggil makan sama orang-orang kerjanya Boas ini ya. Nah waktu sore dia kumpul semua hasilnya, wah dia senang sekali, banyak hasilnya. Dan sisa makanannya yang dikasih tadi begitu ya untuk makan siang masih ada sisanya. Dia bilang, saya bawakan pulang mamaku ini ya, mama mertuaku saya membawakan. Boleh bawa pulang. Mama mertuanya tanya, Naomi tanya, kamu di mana kerja? Dapat begini banyak, dapat makanan lagi bawa pulang. Oh saya di ladangnya Boas itu, baik sekali orangnya mah. Dia orang kaya tapi tidak sombong begitu ya. Oh iya, sekarang istirahat, kamu capek. Nah besok kamu ke sana lagi ya. Iya mah, iya. Besok ke sana lagi sampai semuanya sudah dituai, semua sudah dipanen, tidak ada kerja lagi, tinggal mau dibersihkan ya begitu dari kulit-kulit padinya itu ya. Nah, dan Naomi bilang begini, besok kamu mau ke ladang lagi ya? Iya, kamu pergi. Sebelum kamu pergi, kamu mandi dulu, pakai baju yang bagus ya. Kemudian kamu ke sana, dengarkan apa kata mama. Kalau malam, kamu perhatikan di mana Boas itu berbaring, begitu tidur. Bukan di rumah ya, di kemah-kemah begitu ya. Nah, jadi kamu juga ikut berbaring sana. Tapi jangan sampai ada orang lihat sama kamu ya. Jadi diam-diam masuk situ, kamu tidur di bawah kakinya itu bos itu ya. Oh iya mah. Jadi pergilah Ruth, sudah mandi, sudah pakai baju bagus. Dia pergi ke ladang. Dia turuti semua perintah dari mama mertuanya. Dia taati semua, dia dengar baik-baik dan dia lakukan dengan teliti. Nah malam juga sudah dia masuk juga berbaring di bawah kakinya Boas. Tidak ada yang lihat karena sudah malam gelap begitu ya. Nah tengah malam Boas terbangun. Siapa di kaki saya kah? Dia bilang, saya Tuan. Saya. Oh, kau itu Ruth? Iya. Oh ya sudah, kamu tidur aja sampai pagi baru kamu pulang ya. Ya begitu. Besok pagi dia dikasih lagi gandum bawa pulang ke rumahnya. Mertuanya senang sekali. Bagaimana kabar? Bagaimana? Apa kabarnya? Iya Ma. Dia bilang, saya sudah lakukan semua apa yang Mama suruh pada saya. Saya sudah lakukan. Oh Naomi acung jempol tentu ya. Kamu anak yang taat, dengar-dengaran, rajin, setia. Nah kamu duduk diam, tunggu aja apa yang Boas akan lakukan. Ya, kamu duduk, tidak usah banyak omong, apa saja, duduk aja tenang ya. Nah sudah, Ruth menurut. Dia menurut dan si Naomi bilang, nanti tunggu, nanti pasti ini Boas akan melakukan sesuatu yang baik ya. Nah begitu anak-anak, sampai akhirnya Boas
dia tebus. Ya, zaman dulu mesti ditebus begitu ya, dibayar begitu ya. Ladangnya orang itu yang sudah meninggal, suami daripada Ruth ya. Nah, sudah akhirnya si Ruth ini Boaz ambil jadi istrinya. Wow, Ruth yang tadinya hidupnya susah, ikut mertua yang tidak punya apa-apa, dia mesti kerja keras baru bisa makan. Sekarang dia menjadi istri orang kaya. Luar biasa. Kenapa bisa anak-anak? Karena Ruth ini taat. Dia lakukan apa nasihat dari mama mertuanya, ya. Nah, akhirnya mereka menikah, hidupnya senang, tidak usah panen lagi dan sebagainya. Dia sudah jadi bos nyonya muda yang kaya begitu ya, karena ketaatannya dan kesetiaannya kepada Naomi gitu. Nah, anak-anak, di sini kita melihat apa akibat dari kalau orang taat. Tadi sudah baca toh, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk atau hukuman. Apa yang didapat oleh Ruth? Ketaatannya, dia menjadi nyonya daripada bos si Boaz ini, jadi nyonya kaya begitu ya. Nah, anak-anak, kalian kalau mau diberkati Tuhan juga harus taat. Taat sama siapa, Oma? Sama papa mama? Iya, kalau saya disuruh bangun pagi-pagi mau sekolah, saya bangun, Ji. Oh, bukan cuma itu, ya. Pokoknya apa yang mama papa perintahkan, ya belajar, tidur siang, atau makan, ya. Jangan selalu bilang, "Nggak mau, saya nggak mau makan ini, saya mau makan bakso aja, Ma. Saya mau makan apa saja, Kentucky. Kalau bukan Kentucky, nggak mau deh, nggak enak. Ya, mama masak nggak enak." Nah, nggak boleh, mesti menghargai gitu ya. Jadi iya, Mah. Iya, saya makan. Wah, mama masak enak, saya mau makan. Mama senang kalau begitu. Ya, tapi kalau dicela, aku nggak mau makan, tutup mulutnya. Mama jadi sedih. Jadi ingat, harus taat sama orang tua. Bukan cuma pada orang tua saja. Siapa lagi? Siapa lagi ya, Oma? Oh, Oma bilang sama satpam di sekolah. Ya, waktu dulu ibu mengajar di sekolah Pelita Kasih, begitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang ada yang melawan satpamnya. Kalau satpam bilang, kamu jangan main di luar pagar begitu ya. Ya, nanti kamu dapat bahaya karena ini lapangan parkir, mobil-mobil. Tapi ada yang bilang, kenapakah saya tonjel main-main? Udah di satpamnya ini cerewet sekali kau. Oh, tidak boleh. Karena satpam bekerja di sekolah untuk menjaga kalian supaya tidak dapat kecelakaan. Atau kalau dijemput, terus tidak usah dicari-cari di sekolah, di ruangan mana. Tapi selalu ada di situ dekat pintu gerbang. Ya, jadi mesti taat juga sama satpam. Tapi itu kan, satpam itu kerja di sekolah. Saya tidak mau taat sama dia. Tidak boleh. Mesti taat. Ya, supaya diberkati loh. Nah, satpam di perumahan juga. Siapa yang tinggal di perumahan? Ada satpamnya. Ya, kalau satpamnya bilang, "Nggak boleh jalan-jalan keluar sendiri, keluar kompleks." Jangan bilang, saya mau pergi di toko situ, Ji. Dekat-dekat, Ji, mau pergi. Nggak boleh. Nanti dapat celaka, ditabrak kendaraan atau apa. Satpamnya yang dimarahi sama orang tuamu. Ya, jadi taat harus. Selain satpam, siapa lagi ya? Oh, guru di kelas. Siapa sih yang suka melawan sama guru? Kalau dibikin, bilang ada PR, bikin di rumah ya. Oh, iya bu, padahal nanti tidak dibikin. Sampai di rumah mama tanya, ada PR? Tidak ada. Dia langsung lempar tasnya begitu saja. Kemudian dia main, dan tidak ganti baju, dan sebagainya. Wah gitu. Itu tidak boleh terjadi, harus kita taat. Kalau pulang sekolah, tahu ganti baju. Bajunya jangan dilempar sembarang kemana, sepatunya juga tidak boleh dilempar ke bawah kolong meja atau mana, taruh di tempatnya. Jadi itu namanya taat. Jadi kalau mau pakai gampang, tidak usah cari-cari. Mana sepatuku lagi? Bibi, sepatuku carikan dulu ya. Di mana? Tidak tahu, cari kok. Ya, kasihan kan bibinya ya. Jadi mesti ditaruh pada tempatnya, harus taat begitu ya. Nah begitu, jadi sama satpam, sama guru, sama di rumah, kakak mungkin yang aturkan kamu semuanya. Jangan melawan, tidak boleh melawan ya. Nah kemudian kita melihat sini ya,
apa yang terjadi lagi kalau orang taat. Mari kita baca dulu ya. Ulangan 11 ayat 26. Ulangan 11 ayat 26. Tidak semua dari ayat 8 sampai 30 berapa ya, enggak usah. Jadi 26 Oma bacakan begini. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Nah, apa itu berkat? 27 berkat. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi pada waktu kalian dinasehati pakai firman Tuhan, di guru-guru sekolah minggu, di mana saja kamu bisa dinasehati, harus ditaati ya apa yang disampaikan pada hari ini. Nah, itu berkat. Taat. Ya. Dan 28 dan kutuk. Enggak mau dapat kutuk, tapi mari baca dulu supaya tahu ya. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah-Allah lain yang tidak kamu kenal. Allah lain itu artinya bukan Allah Tuhan Yesus, bukan. Allah berhala, mungkin patung-patung, mungkin apalagi yang lain-lain itu, ya jangan dengarkan itu, jangan ikuti itu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, setia sampai masa tuamu, tetap setia melayani Tuhan. Dan apa upahnya? Oma, upahku apa kalau saya setia? Dapat angpau kah? Seperti kalau Cynthia, kita taat, ya pakai baju merah semuanya. Seperti Oma sekarang ini, pakai baju merah, pergi di emaknya atau engkongnya atau apanya gitu, AI-nya ke siapa, ya. Terus pai-pai, terus dapat angpau. Bukan itu, bukan berkat itu saja, ya. Jadi taat itu pada semua orang yang lebih tua. Jangan bikin, tidak mau aja, bukan tanya mamaku, bukan di papaku, tidak boleh ya. Harus taat karena ini adalah firman Tuhan, bukan Oma. Oma cuma tinggal bacakan kok. Ya, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu menghormati orang tua. Baca coba di Efesus pasal yang ke berapa itu? Ya, 6 ayat 1 2 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, sebab haruslah demikian. Ya, ada janji Tuhan, umur panjang, berbahagia, diberkati. Ya, akan Tuhan berikan kepada kamu. Jadi anak-anak mau pilih yang mana? Mau pilih taat atau mau pilih melawan? Ya, kalau masih taat. Ya, supaya diberkati dan hidupnya berbahagia begitu ya. Nah, jadi anak-anak ingat sekali lagi Oma anukan ya firman Tuhan ini supaya kalian benar-benar ya mentaati firman. Siapa yang suka baca firman, dia akan tahu banyak apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak suka. Jangan dilakukan ya. Nah, supaya kalian dapat berbahagia, umur panjang. Haleluya. Diberkati tuh dengan apa, Oma? Bukan cuma uang aja loh berkat itu. Bukan cuma angpau kalau Cynthia tahun baru Imlek ya, bukan. Tapi apa? Sehat. Anak-anak siapa sini mau sakit? Sekarang banyak penyakit. Ya, kalau disuruh pakai masker jangan bilang tidak mau aja, tidak suka pakai masker, susah bernafas atau apa saja begitu. Jangan. Oh iya, karena apa? Sekarang banyak penyakit, virus banyak. Jadi mesti jaga kesehatan. Kalau kamu tidak jaga, bermain sembarangan gitu, pergi apa semua gitu, sembarangan, nah gampang dapat kena virus. Masuk rumah sakit dan tidak sedikit banyak orang mati. Kalau mati tidak boleh bawa pulang rumah, dari rumah sakit langsung dikubur begitu. Ya, jadi harus taat menjaga kesehatan. Sebab itu adalah perintah dari pemerintah Indonesia. Ya, cuci tangan, ya rajin cuci tangan kalau dari mana-mana. Kemudian ya apalagi pakai masker, jaga jarak. Jangan kalau ketemu teman, wow senang sekali peluk-pelukan. Ya mungkin temannya itu sakit, kamu tidak tahu. Ya nanti pulang terus rasa, "Ma, demam Kak, Ma, susah Kak nafas. Kau kok tidak bisa Kak cium, tidak bisa Kak makan, Ma." Nah, gitu. Jadi, jaga jarak, taati perintah pemerintah.
ya, sebab kita tinggal di Indonesia, ada perintah-perintah dari pemerintah atasan-atasan kita, presiden, siapa lagi terus turun ya, sampai di rumah-rumah juga ada mesti taat ya. Nah, anak-anak jadi dari kecil mesti belajar cinta Yesus. Ada nyanyiannya toh? Ku mau cinta Yesus gitu. Anak tahu semuanya. Nah, jadi ingat baik-baik. Ruth, contohnya Ruth, taat dia. Dia sudah besar, sudah menikah, tapi dinasehati sama Naomi, dia mau dengar loh. Dia tidak sombong, dia bilang, "Deh, besar Mbak, jangan nasihati saya tahu sih." Tidak. Apalagi kalian kalau masih kecil harus dengar-dengaran supaya nanti kalau besar diberkati Tuhan, kamu bisa menyenangkan hatinya Tuhan nomor satu, ya, menabur kalau diberkati, ya, kemudian juga membahagiakan orang tua kalian. Dan semua guru-guru sekolah minggu, guru di sekolah bangga deh kalau muridnya menjadi the best begitu ya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan Oma sampai di sini saja ya. Renungkan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, begitu. Kita mau nyanyikan sama-sama Ku Mau Cinta Yesus ya. Sudah begitu, kita mau berdoa. Kalian nyanyi sendiri di rumah atau mau nyanyi bersama-sama dengan siapa boleh ya. Ku mau ingat, ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak pakai bilang 1 bulan ya atau berapa ya. Tidak, selamanya, seterusnya, selama kita masih diberi hidup. Ku mau cinta Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita mau berdoa. Oma doakan supaya semua diberkati Tuhan dengan hati yang taat, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita di atas muka bumi. Atau Tuhan angkat kami semua untuk bertemu di udara, masuk dalam kemuliaannya, kerajaan sorga yang damai, penuh kesenangan ya gitu. Tapi yang setia, yang taat melakukan firman. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Tuhan firman-Mu yang sudah diperdengarkan untuk anak-anak semuanya. Roh Kudus bantu Tuhan semua, bukan cuma anak-anak, bukan cuma guru-guru, tapi semua umat-umat-Mu. Kami mau belajar taat melakukan firman-Mu ya Bapa. Sebab ada janji-Mu umur panjang dan diberkati Tuhan. Oh Tuhan, kami mau mendapatkan umur panjang tapi sehat dan diberkati oleh Tuhan, tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Engkau turunkan ke atas anak-anak semuanya. Tuhan, apapun yang mereka perlukan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupi semuanya. Oh, halaukan semua roh-roh yang mau mengganggu mereka untuk menjadi anak pemberontak. Dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Tuhan mengikuti mereka sepanjang umur hidup mereka. Ayo, angkat tangan semuanya, kita mau terima berkat dari Tuhan ya. Diberkati kalian semua anak-anakku, diberkati sekolah pendidikanmu, diberkati orang tuamu, diberkati juga teman-teman sekolahmu, guru-gurumu, diberkati guru-guru sekolah minggu juga. Oh Tuhan, tolong semua kami, diberkati Indonesia di mana kami tinggal, Kota Makassar, diberkati semuanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur, menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wow, firman yang luar biasa ya, Lovely ya. Ada yang di rumah, firman yang luar biasa bukan? Kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan mengakhiri pada kita pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus